Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan Saitama versus Garou. Nah, untuk chapter kali ini itu akhir dari Garou yang berubah menjadi monster. Walaupun Garou di chapter kali ini sudah kalah, tapi dia tetap ngeyel kepada Saitama dan terus membicarakan apa arti dari kata seorang pahlawan. Tapi Saitama yang mendengar Garou ngoceh mulu tentang pahlawan dan kedamaian dunia sudah lumayan muak dan malah menceramahinya balik hingga Garou menjadi tobat dari seorang monster. Jadi kalau dilihat dari perkataan Saitama ini membuat Garou tobat dan itu terbukti di webcomic chapter 133. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas pertarungan Saitama versus Garou. Oke, jadi di chapter kemarin itu kita melihat Garou yang sudah kalah dan bingung apa artinya menjadi pahlawan. Ya karena itu Garou pun menanyakan kepada Saitama apa alasan Saitama menjadi seorang pahlawan. Tapi dengan kekoplakan Saitama, dia malah bingung apa alasan dia menjadi seorang pahlawan. Pertama, Saitama seperti memikirkan sesuatu, apa alasan dia menjadi pahlawan. Tapi lama-lama dia juga pusing dan malah ngupil. Emang udah gak bagus sih pertanyaan yang serius mah kepada si botak Saitama. Kayaknya dia emang gak bakal nyampe deh apa yang dibicarain oleh Garou. Dan akhirnya setelah Saitama ngupil, akhirnya dia mendapatkan jawaban jika ini cuma hobi saja. Ya jelas karena itu Garou langsung marah karena alasan apa itu hanya menjadikan pahlawan sebagai hobi. Ya Garou merasa di sini dia seperti dipermainkan oleh Saitama. Ya gimana gitu, mungkin di pikiran Garou ditanya serius dan lagi keadaan begini malah dijawab dengan bercanda. Dan ketika Garou berbicara dengan Saitama, dia tiba-tiba mengingat siapa Saitama yang dulu hampir membunuhnya di sebuah taman. Nah, kalau kalian pengen tahu, Saitama emang melukai Garou pada chapter 130-an setelah season 2 berakhir. Jadi awalnya itu, Saitama mengejar Garou yang melarikan diri karena dia tidak membayar makanannya setelah makan di restoran. Tapi dibalik alasan Saitama mengejar Garou yang tidak membayar, sebenarnya Saitama juga lupa membawa dompet di restoran itu. Jadi itu alasan dia mengejar Garou. Jadi seakan-akan Saitama itu sedang mengejar maling, padahal mah dia juga berniat kabur. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, Saitama yang mendengar perkataan Garou jika dia hampir membunuhnya, malah lupa dan menganggap jika Garou salah orang. Ya jelas Garou di sini lumayan kesal kepada Saitama. Kok bisa gitu? Orang yang hampir dia bunuh malah lupa dengan ekspresi merasa tidak bersalah. Akhirnya Garou pun mau mulai mengoceh lagi kepada Saitama dan mengatakan, jika kau sebut dirimu seorang pahlawan, setidaknya bersikaplah serius saat kau sudah hampir terbunuh. Tapi sebelum Garou melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Saitama mengangkat tangannya sambil berkata, sudah cukup, aku sudah terlalu banyak mendengar ocehanmu. Dan Saitama mengatakan beberapa kata, tapi lumayan nyelekit lah. Jadi Saitama mengatakan jika Garou menjengkelkan dan sangat cerewet sekali. Ya Garou yang mendengar perkataan Saitama tidak puas dengan jawaban Saitama yang cuma begitu. Akhirnya Garou pun menanyakan lagi apa itu pahlawan kepada Saitama. Nah menurut Mimin ya, Garou ini seperti orang yang sedang linglung dengan keadaan dunia ini dan apa arti menjadi pahlawan. Garou hanya ingin mendapatkan jawaban dari seorang pahlawan yang mengalahkannya dengan mudah. Apa itu arti dari menjadi pahlawan? Garou pun melanjutkan perkataannya, tidak mungkin si botak Saitama bisa hidup menjadi pahlawan dengan alasan gak jelas semacam itu. Dan karena melihat ketidakberesan Saitama dalam menjawab pertanyaan, Garou merasa jika kepala Saitama ada yang rusak. Dan harusnya Saitama juga sudah menemukan jawabannya saat mendapatkan kekuatannya yang sangat kuat itu. Garou terus berbicara dan ngebacot di depan Saitama agar dia mendapatkan jawaban yang sangat puas dari Saitama. Karena Saitama seseorang yang sangat kuat, tapi kenapa alasan dia menjadi pahlawan? Dengan ekspresi Garou yang sudah sangat serius menanyakan kepada Saitama. Dan pada saat Saitama dan Garou sedang berbicara, para pahlawan juga sedang melihat mereka berdua berdebat dengan apa arti seorang pahlawan. Chill Emperor dan Zombie Man yang melihat dari kejauhan hanya bisa menonton perdebatan Saitama dan Garou. Nah, karena Garou yang tidak bisa mendapatkan kepuasan dari jawaban Saitama, bahkan dia sampai menarik baju Saitama ke atas sambil mengatakan, apa kau mendengarkan perkataanku? Hei, jangan macam-macam denganku, dasar botak. Dan tiba-tiba aja, yang tadinya Saitama dengan ekspresi kalem dan diam aja, langsung marah saat dikatakan botak dan langsung memukul kepala Garou sambil mengatakan, aku tidak mengetahuinya dan ini cuma hobi, dasar bodoh. Ya bahkan karena pukulan Saitama itu membuat lapisan luar monster Garou sampai retak dan pecah, yang menandakan dia akan hancur dan akan menjadi manusia jika lapisan luarnya menghilang. Nah, Garou yang dipukul Saitama
merasa jika Saitama bukanlah seorang pahlawan, karena kelakuan Saitama ini seperti bukan seorang pahlawan karena sangat kuat dan main pukul aja. Dan Garo berteriak kepada Saitama, "Kau tak bisa menyebut dirimu seorang pahlawan jika sikapmu begitu." Tiba-tiba aja Saitama pun mulai nyaut dengan perkataan Garo dan mulai menceramahi Garo. Jika sebenarnya Garo ini mempunyai sosok pahlawan ideal yang ada di dalam dirinya. Jadi maksud perkataan Saitama itu, Garo lihat seseorang yang benar-benar pahlawan jika mempunyai syarat yang seperti ada di pikirannya. Tapi pada saat Garo melihat Saitama ini bukan sosok pahlawan yang ada di pikirannya. Ya padahal mah menurut Mimin aja ya, sikap Saitama juga udah melambangkan seorang pahlawan sih. Nah, akhirnya Saitama pun mulai mengerti pembicaraan Garo dari tadi yang banyak bacot mulu. Saitama mengatakan, walaupun Garo ingin menjadi monster paling jahat, tapi yang diinginkannya sebenarnya adalah menjadi seorang pahlawan yang benar-benar menjadi sosok pahlawan. Kau hanya malu lalu memutuskan untuk menjadi monster. Ya Garo yang mendengar perkataan Saitama langsung merasa kaget karena mungkin akhirnya ada seseorang yang mengerti keinginannya jika dia hanya ingin menjadi seorang pahlawan. Saitama mengungkapkan isi hati Garo jika untuk menciptakan perdamaian dunia, Garo mengambil sebuah jalan pintas dan menganggap jika tugas monster lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan tugas seorang pahlawan. Yang sambil diperlihatkan jika Garo sedang putus asa dan sambil diceramai Saitama. Dan menurut Saitama, jika peran menjadi monster itu sebenarnya mudah. Yang harus dilakukan hanyalah mengalahkan saja, bukan menyelamatkan. Dan itu cocok untuk Garo yang tak punya kepercayaan diri. Jadi sebenarnya Garo ini ingin menjadi seorang pahlawan, tapi karena kepercayaan dirinya tidak ada, dia malah memutuskan menjadi monster yang hanya tinggal mengalahkan semuanya. Ya jalan hidup Garo lumayan simpel juga sih. Tapi kalau dibilang Garo ini antihero terbaik di One Punch Man. Dan tiba-tiba aja di sini ada yang bikin Mimin lumayan kaget dengan Saitama. Jadi dia ini mengatakan, walaupun kau menjadi monster, tapi kau tak akan bisa mengalahkanku. Yang sambil diperlihatkan muka Saitama dengan sangat serius seperti merendahkan seseorang. Keren juga ya Saitama kalau sikapnya cool begini. Bisa-bisa jadi main karakter favorit kali ya kalau terus begini. Nah, Saitama akhirnya mengungkapkan perasaannya pada saat Garo berbicara mulu. Dia mendapatkan kesimpulan dari pembicaraannya dengan Garo dari tadi. Jika sebuah kedamaian tercipta dari mengatur dunia dengan ketakutan, tak akan pernah berhasil selama kau tidak bisa mengalahkanku. Dan itu mustahil bagi Garo untuk mengatur dunia dengan ketakutan, karena masih ada satu orang yang bisa mengalahkannya. Dan itu adalah Saitama sendiri. Saitama pun berteriak kepada Garo, jika hobi monster abal-abalanmu melawan hobi pahlawan seriusku tidak akan kalah meskipun aku hanya mempunyai itu. Sebuah kesalahan menurunkan rintangan tepat sebelum mencapai tujuan, dan tujuan yang setengah-setengah tak akan berhasil kalau kau melakukannya dengan kejahatan. Tapi bagaimana dengan lain kali, apa yang akan kamu lakukan nanti jika itu terjadi? Jadi inti percakapan Saitama ini, jika Garo tidak akan bisa menegakkan dunia dengan cara kejahatan bagaimanapun caranya. Dan Garo yang diceramain oleh Saitama cuma bisa berdiam diri, yang sambil diperlihatkan ekspresi Garo lumayan sedih. Dan tiba-tiba aja lapisan luar kulit Garo yang membuat dia menjadi monster sudah pecah di bagian kepalanya. Ya akhirnya kepala Garo pun mulai terlihat seperti manusia lagi dan seperti putus asa sambil mengatakan apa yang harus dilakukannya sekarang kepada Saitama. Nah, jadi ini awal mula Garo tobat menjadi sang monster, dan sebenarnya dia hanya ingin menjadi seorang pahlawan, tapi dia malu mengungkapkannya dan malah memilih jalan yang salah, yaitu menjadi seorang monster. Ya terkadang masa lalu seseorang bisa membuatnya salah memilih jalan dalam bertindak segala hal. Dan Garo di posisi ini hanya ingin mendapatkan kejelasan dari seorang pahlawan, apa itu arti dari pahlawan. Dan dari semua pahlawan yang dia tanya, akhirnya Saitama dapat menjawabnya, dan itu membuat Garo tersentuh dan berhenti menjadi seorang pemburu pahlawan. Ya emang cerita yang menarik sih dari Garo ini. Dari mulai dia menjadi monster yang akhirnya tobat menjadi seorang kurir yang selalu bekerja keras. Bahkan di webcomic chapter terbaru dia dipuji oleh atasannya karena bekerja sangat keras apalagi masih muda. By the way, webcomic One Punch Man chapter 134 dan 135, oh ya satu lagi 136 udah rilis chapter terbarunya. Dan Mimin akan langsung membahasnya besok atau 2 hari lagi chapter 134-nya.
Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang pertarungan Saitama versus Garou. Garou di posisi ini sudah kalah melawan Saitama, dan mungkin aja Saitama bisa menjadi panutan yang melambangkan sosok seorang pahlawan bagi Garou. Ya kalau bisa dibilang mah Garou ini antihero terbaik menurut Mimin dalam komik OPM. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.